Gokil, gila, ini bakalan seru banget nih. Karena kan sekarang nih kita jadi tersangka ya guys. Tapi nggak cukup sampai di situ. Bukan itu tandanya bahwa nih kita bersalah, enggak. Jadi tersangka belum tentu bersalah. Nanti kan ada pengadilan dan akan mengeluarkan bukti-bukti dari kedua belah pihak nih. Ya kan? Apakah dari kedua belah pihak ini bukti-bukti dan saksi-saksi yang dikeluarkan nanti di pengadilan akan lebih memberatkan untuk kasus pemerasan atau penyuapan. Nah itu penyuapan, penjebakan ya, dan juga mesti diselidiki semuanya. Mesti diselidiki semuanya. Kenapa harus membuat jebakan dengan terus menelpon ya? Kalau benar seperti yang katanya Nikita tadi, menelpon. Jadi kalau orang memeras itu kan kita yang ditelepon orang, kita yang diancam. Jadi kita menerima telepon. Biasanya seperti itu kalau pemerasan. Ayo, kalau kamu nggak mau bayar saya akan bla 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 bla. Baru kita transfer. Tapi kalau ini kita yang terus menerus approach dan itu ada buktinya nanti, itu udah bukan pemerasan menurut aku ya, matanya orang awam. Tapi adalah upaya untuk menyuap, menyogok. Nah, kenapa harus menyogok? Itu juga harus diselidiki lagi di pengadilan, dikorek lagi. Ada apa dengan bisnisnya, ada apa dengan latar belakangnya sampai harus mencari Nikita Mirzani, ya kan, sampai melalui Mail bertanya soal harga, menawarkan harga, sehingga terjadilah transferan sejumlah 4 miliar tersebut. Jadi aku nggak sabar sih nunggu babak berikutnya dari kasus ini. Oke, dan tetap semangat buat Nikmir. Gue tetap percaya sama lu. Gue tetap yakin bahwa apa yang lo omong itu benar. Lo nggak yang bohong-bohong atau triki-triki. Emang lo terima uangnya ya karena lo tawarin ya, siapa yang nggak mau 4 miliar. Gue juga di ada yang nelfon gue. Gue kasih lo 4 miliar ya. Hayu buruan transfer. Ya dong. Ya kan, secara kan kerjaan kita emang cuap-cuap ya. Tapi pada akhirnya terus lu dilaporin seolah-olah lu yang memeras, itu sih nanti kita buktiin di pengadilan ya teman-teman. Kira-kira menurut kalian mana bukti yang lebih kuat nih? Bukti kasus pemerasan atau penyuapan alias sogok menyogok? Coba komen. Menormalisasi, ntar dulu. Yang telepon siapa? Peran Mamski sebagai seorang pemeresong di sinetron, sebagai orang yang memeras di sinetron. Halo, apa kabar, Bo? Baik, oke. Masih lo sama itu lo, selengkian lo. Ini gue lagi butuh uang nih. Kenapa? Nepon lu, kenapa gue nepon lu? Ya iyalah, gue telepon lu, gue mau ngasih tau lu, gue lagi BU. Gue kan udah nyimpen nih rahasia lu udah setahun ya kan, sama selengkian berondongannya lu itu. Iya. Enggak, gue cuma mau minta duit aja sama lu. Nggak ada duit, nggak, gue nggak percaya lu punya banyak duit. Gini aja nih, gak usah banyak ngomong. Lu dengerin gue ngomong. Lu yang dengerin gue ngomong ya. Kalau lu nggak transfer gue atau lu kasih ke anak buah gue siang jam 12 ini, nggak, lu ada duit, gue nggak percaya lu nggak ada duit. Lu kasih ke gue 4M, nggak ada tawar-tawar, nggak ada cicil-cicil. Itu foto-foto sama video sama berondongan lu, gue kasih ke laki lu, ke kantor laki lu. Hari ini juga kalau jam 12 siang lu nggak kasih anak buah gue 4M, itu meres. Itu meres ya. Udah, nih kalian yang mau ya. Ya, itu meres. Oke? Siap, menyala. Nikita Mirzani, menyala. Itu peran gue di sinetron. Oke, sekarang saya kiss body lotion. Oke, sebentar. Aku masukkan juga ini ya, lip serum ya sayang. Lip serum. Oke, yang mau lip serumnya ada di etalase 1. Yang mau ambil Kiss body lotionnya, dapatnya 2 pot plus 1 serum body dari Presley Skin dan tas kecil manja. Tuh, ya.
Di etalase 2 buruan. Buruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas menerima kami di sini. Uh, di sini saya mau menjelaskan, mungkin kalau dijelaskan dari awal mungkin khawatir nanti terlalu kepanjangan. Jadi mungkin saya simpulkan intinya. Beliau pertama kali memparodikan memparodikan cara berkonten, tapi tidak menyebutkan nama. Terus men-spill produk, tapi dengan mengatakan hati-hati, eh, dokter berkedok penipu, penjahat, berprofesi sebagai dokter. Nah, terus selanjutnya selain itu mereview produk yang produknya sudah jelas BPOM, terus sudah masuk kriteria, tapi dibetulkan dengan produk lain yang sama isinya, tapi tidak dijelaskan perbedaannya apa. Yang satu di-approve, yang satunya lagi tidak di-approve, padahal presentasinya sama. Terus di saat beliau mereview produk, melakukan kata-kata yang ujaran kebencian seperti si abu-abu, tukang flexing, Maaf pimpinan sebentar pimpinan, mohon maaf Iya. pimpinan, Pak, Bu Dokter, tolong Ibu sampaikan dulu orang ini siapa, gitu. Yang Ibu maksud ini siapa, gitu ya. Siapa namanya kalau di sini tuh harus terang benderang, nggak boleh. Jadi Ibu sampaikan bahwa saya menjadi korban, misalnya dari bullying atau perundungan oleh dokter siapa namanya yang melakukan konten ini sehingga merugikan kami. Itu yang dibutuhkan di sini. Kalau yang Ibu sampaikan tadi kami nggak tahu nih siapa nih orang-orang yang mau dituduh nih siapa. Jadi harus jelas ya supaya kami paham. Gitu ya, Mbak? Ya. Izin pimpinan boleh menambahkan menjawab pertanyaan dari Ibu Irma. Ya, beliau ini adalah Oknum Dokter Samira Fahrahnas, anggota ID yang berpraktek di Serang, Banten. Ya. Beliau lebih dikenal atau dengan julukan dokter detektif, yang mana per bulan September ini beliau mengagetkan dunia persosmedan dengan mau review produk-produk yang sudah ber-BPOM. Produk-produk yang ber-BPOM ini dilakukan uji laboratorium yang mana itu sama sekali tidak benar. Tidak benarnya di mana nanti mungkin akan kami jelaskan di belakang, karena mungkin pimpinan ingin mendengar kronologisnya dulu. Ya, kita ingin dengar kronologis, Ya. kemudian nanti yang tadi yang tidak benar di mana mungkin bisa disertakan dengan bukti-bukti itu. Ya, dilampirkan saja. Tapi kronologis secara keseluruhan seperti apa poin-poinnya, kemudian yang menjadi korban siapa aja, yang di media sosial itu apakah cuma oknum yang barusan disebut atau ada yang lain gitu. Ini perlu juga kami tahu karena ini terbuka Bapak Ibu sekalian. Terbuka sekali, ini rapat terbuka. Nah, ada ditutup-tutupin, apapun itu tidak ditutupin. Kalau korban cukup banyak pimpinan, tetapi tidak semua berani melakukan laporan. Hanya ini yang terkumpul yang berani melaporkan, khususnya Dokter Resa yang berani melapor, kemudian diikuti oleh beberapa korban yang lainnya. Ada juga Ibu Heni yang hari ini rencana datang tapi berhalangan karena anaknya sakit sehingga beliau harus pulang ke Bandung. Dan sebenarnya banyak korban tapi mereka belum berani speak up, hanya menunggu kalau kasus ini sudah sampai di mohon maaf penjara begitu mereka baru berani speak up, tapi mereka saat ini pada nggak berani speak up. Itu pimpinan, mohon maaf. Baik, dilanjutkan untuk kronologi. Silakan. Kalau berlebihan itu yang disebut overclaim. Kalau kandungan bukan overclaim. Mbak yakin Mbak apoteker, farmasis? Saya nggak sekolah farmasi nih, tapi saya tahu yang namanya overclaim itu mengklaim misalnya nih
Niacinamide-nya ada 10%. Ternyata cuma 0,0 sekian. Itu overclaim. Jadi keterangan yang kamu kasih itu kurang tepat mbaknya. Overclaim itu nilai unsur dari si produk betul nggak dengan yang diklaim oleh dokternya. Bahwa misal retinol ada 5% retinol, ternyata cuma 0,023 misalnya kayak gitu. Oh iya nih SPF-nya nih 50 SPF, ternyata cuma 10 atau bahkan tidak ada SPF sama sekali. Kayak gitu overclaim. Bukan soal nyebut bisa menghilangkan, bukan noda juga mbak ya. Kalau noda itu di baju. Noda tuh noda baju, noda-noda di spray. Kalau buat kulit ya flek hitam. Itu buat kulit. Aduh maaf saya jadi ngajarin farmasis. Maaf ya mbak ya. Bahkan yang lebih paham dari saya. Cuco DA sampai di DPR. Aduh menjerit.